to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk menyimak sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas requestan dari sahabat kita yang ada di TikTok, yaitu sejarah Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur adalah salah satu kabupaten yang memiliki 8 tugu bersejarah. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi saat ada video-video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, yuk kita simak pembahasannya. Cikiding. Kabupaten Cianjur menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki daerah geografis yang cukup luas, membentang dari utara hingga selatan dan memiliki sumber daya alam dari mulai pegunungan, perkebunan, pertanian, hingga sektor perikanan dan kelautan. Secara teritorial, Cianjur berbatasan di utara dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Di timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan di selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sejarah terbentuknya Cianjur yang memiliki 32 kecamatan ini cukup panjang. Catatan tertulis mengenai Cianjur ditemukan pada 3 abad sampai 4 abad di masa Nusantara masih tersusun oleh kerajaan dan penjajahan kolonial Belanda. Merangkum dari berbagai literasi termasuk catatan sejarah resmi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, sekitar tanggal 12 Juli tahun 1677. Raden Wiratanu, putra dari Raden Aryawangsa Goparana dalam Sagara Herang, mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapak dari kekuasaan kolonial Belanda. Upaya Raden Wiratanu untuk mempertahankan daerah ini juga erat kaitannya dengan desakan Belanda, VOC, saat itu yang ingin mencoba menjalin kerjasama dengan Sultan Mataram Amangkurat I. Apalagi sejak tahun 1614 daerah Gunung Gede dan Gunung Pangrango ada di bawah Kesultanan Mataram. Namun sikap patriotik Amangkurat pertama yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda mengakibatkan ia harus rela meninggalkan keraton tanggal 12 Juli tahun 1677. Kejadian itu menunjukkan bahwa setelah itu Mataram terlepas dari wilayah kekuasaannya. Sekitar pertengahan abad ke-17 ada perpindahan rakyat dari Sagara Herang yang mencari tempat baru di pinggir sungai untuk bertani dan bermukim. Babakan atau kampung mereka dinamakan menurut nama sungai di mana pemukiman itu berada. Seiring dengan itu Raden Jajasasana putra Aryawangsa Goparana dari Talaga, keturunan Sunan Talaga, terpaksa meninggalkan Talaga karena masuk agama Islam. Aryawangsa Goparana kemudian mendirikan nagari Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 subnagari tempat Raden Jajasasana disebut Cianjur. Kemudian daerah tersebut berkembang pesat baik dari infrastruktur, budaya, agama, hingga kehidupan orang-orangnya. Apalagi ditopang dengan kesuburan tanahnya yang cocok ditanami berbagai tumbuhan. Sebagai daerah beriklim tropis, maka di wilayah Cianjur Utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Catatan di Dinas Arsip Kabupaten Cianjur menuliskan, jika saat pergi keluar meninggalkan Talaga, Raden Jajasasana putra Aryawangsa Goparana dari Talaga keturunan Sunan Talaga, membawa 100 cacah atau 100 orang. Dia ditugaskan untuk membuka wilayah baru yang bernama Cikundul. Pada perjalanan waktu, Raden Jajasasana kemudian berhasil menahan serangan dari pasukan Banten dalam mempertahankan wilayah yang dibangunnya tersebut. Sehingga beliau dianugerahi gelar Panglima Wiratanu, dan akhirnya dikenal dengan gelar Raden Arya Wiratanu.
Arya Wangsa Goparana kemudian mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan subnagari menjadi ibu kota nagari tempat pemukiman rakyat Jajasasana. Tempat itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya daerah bernama Cianjur. Raden Arya Wiratanui kemudian didapuk menjadi dalam Bupati Cianjur pertama dari tahun 1677 hingga 1691. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Arya Wiratanu II, tahun 1691 sampai tahun 1707, dan Raden Arya Wiratanu III, tahun 1707 sampai tahun 1727. Kekuasaan dilanjutkan generasi Raden Arya Wiratanu Datar 4, 5 dan 6 dari tahun-tahun 1727 sampai tahun 1813. Hingga kini sudah tercatat 37 dalam bupati yang memimpin Cianjur. Cianjur juga dikenal dengan filosofi tentang 3 aspek keparipurnaan hidup, yakni Ngaos, Mamaos, dan Maenpo. Naos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur sehingga mendapat julukan kota santri. Pasalnya sejak lahir sekitar tahun 1677, Cianjur dibangun oleh ulama dan santri yang gencar mengembangkan syiar Islam. Mamaos memiliki arti seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni Mamaos tembang Sunda tembang Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur R. Arya Adipati Kusumaningrat yang dikenal dengan sebutan dalam Pancaniti periode tahun 1834 sampai tahun 1862. Seni Mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung, kecapi besar, dan kecapi rincik, kecapi kecil, serta sebuah suling yang mengiringi panembanan atau juru. Pada umumnya syair Mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaannya. Sedangkan Maenpo adalah seni bela diri pencaksilat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta Maenpo ini adalah R. Jajaperbata atau dikenal dengan nama R.H. Ibrahim. Aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Pada seni bela diri Maenpo dikenal ilmu liliwatan atau penghindaran, dan pekuhan atau pukulan. Jika filosofi tersebut diresapi, pada hakikatnya merupakan simbol rasa keberagamaan, kebudayaan dan kerja keras. Sasarannya adalah tercipta keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Dan yang lebih uniknya Kabupaten Cianjur memiliki sejarah 8 tugu yang wajib kaum milenial tahu. Beberapa tugu yang ada di Kabupaten Cianjur merupakan suatu identitas atau simbol dari keunggulan setiap daerah di Cianjur dan memiliki sejarah yang menarik. Dibangunnya suatu tugu monumental untuk membentuk etos kerja dan komitmen membangun potensi diri yang mempunyai kekhasan daerah secara kompetitif, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat atas hasil bumi serta mengangkat aneka potensi yang dimiliki Kabupaten Cianjur sebagai wujud syukur atas nikmat kekayaan alam. Tugu Tauhid yang diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2017, terletak di pertigaan Jalan Siliwangi di samping Masjid Agung Cianjur. Sebelum meresmikan tugu tersebut, diawali dengan sholat asyar, lalu istighosah dilanjut dengan maghrib dan isya berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan peresmian tugu Tauhid dan pawai obor yang diikuti oleh para peserta dari ormas-ormas Islam dan warga masyarakat lainnya yang tidak tergabung pada ormas Islam. Pawai obor tersebut diikuti oleh kurang lebih 10.000 masyarakat Cianjur yang semuanya sangat antusias dan sukacita penuh kegembiraan. Tugu Lampu Gentur diresmikan pada malam Takbir Idul Fitri 2017 yang terletak di bundaran Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Pawai lampu gentur pun dilakukan dalam peresmian tugu tersebut. Mereka berjalan beriringan di sepanjang Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, menuju tugu bundaran Cianjur di dekat pos polisi 8 Cepu sambil membawa lampu gentur.
Beragam model lampu khas kampung Gentur Warung Kondang dengan lilin sebagai penerangan di dalamnya dibawa. Kabupaten Cianjur yang dijuluki Kota Tauco. Alasan Pemkab Cianjur membuat tugu ini karena produksi tauco yang terus bertahan hingga kini membuat produk bumbu makanan khas Cianjur ini terkenal ke berbagai daerah. Sejak peresmiannya di 2017, jika singgah ke Cianjur kita bisa melihat sebuah tugu tauco kokoh berdiri di persimpangan Jalan Dr. Muwardi dan Jalan Hos Cokro Aminoto Cianjur. Salah satu produsen tauco yang masih bertahan hingga saat ini ialah Tauco Kep Meong buatan otentik dari Nyonya Tasma yang mendirikan toko tauco sejak 1880. Didirikannya Tugu Pandanwangi sebab beras Cianjur atau sering disebut beras Pandanwangi merupakan varietas lokal Cianjur yang hanya dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan kualitas beras dengan sifat khasnya yaitu warna, aroma, rasa, serta bentuknya yang tidak dimiliki varietas padi lainnya. Diresmikan pada 2017 terletak di perempatan Rancagong. Informasi kali ini mungkin sampai di sini dulu ya sob. Untuk yang berminat request sejarah di daerah mana lagi yang akan kita bahas, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like and subscribe-nya dan klik juga tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi saat ada video-video terbaru dari channel ini. Bila menurut kalian bermanfaat jangan lupa untuk share ke media sosial kalian agar bisa mengenal sejarah di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.